Jadi kita pada saat mereka sibuk memasak, saya pun membantu juga mengasuh anak. Termasuk apa? Ini salah satu contoh nih. Saya bersihin sambil nyuci, Ya. sambil ngepel. Saya taruh anak saya di sini. Saya ajak dia bermain. Malah senang. Minta lagi ya biasanya. Minta lagi. Konteks implementasinya tentunya ini juga berangkat dari kebijakan Merdeka Belajar, Merdeka Bermain tadi. Yang ke depan kebijakan bukan hanya menuju pada akses saja, tapi bagaimana kualitas pendidikan juga lebih baik. Halo Sobat PAUD, hari ini kita akan membahas topik pemenuhan kebutuhan esensial anak melalui kolaborasi lintas sektor bersama narasumber Mas Arya dan Pak Wijaya dan dipandu oleh saya Kamidia Radisti dalam podcast PAUDpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Apa kabar ayah, bunda, sobat PAUD semuanya? Salam PAUDpedia. Hari ini kita akan membahas mengenai pemenuhan kebutuhan esensial anak melalui kolaborasi lintas sektor. Maka dari itu sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Yang pertama adalah Mas Arya Ahmad Mangunwibawa, SPSI MSI, selaku Koordinator Pelaksana Bidang Peserta Didik PAUD. Apa kabar Mas Arya? Alhamdulillah baik Mbak Risti. Alhamdulillah senang ya bisa berjumpa di sini. Tapi karena kita akan juga membahas mengenai kolaborasi lintas sektor, maka kita hadirkan juga Bapak Insinyur Wijaya Kusumawardana MMIB selaku Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah Kemenko PMK. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Disti. Alhamdulillah. Pak Wijaya senang sekali bisa main di podcast PAUDpedia. Karena sebenarnya kalau kita udah bicara soal kebutuhan esensial, ini kan orang dewasa, anak-anak pasti memiliki yang namanya kebutuhan esensial. Pertama, saya nanya dulu aja sama Pak Wijaya. Kebutuhan esensial itu apakah cuma hanya pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, atau mungkin ada kebutuhan yang lebih esensial dibandingkan itu? Baik, terima kasih Mbak Disti atas pertanyaannya. Sebelumnya izin saya juga menyapa Sobat PAUDpedia semua yang ada di sini. Kalau kita berbicara kebutuhan esensial, kita mesti merujuk pada payung hukum yang ada yaitu Perpres 60 tahun 2013. Di situ menyebutkan ada sebetulnya 5 kebutuhan esensial. Oke. Di antaranya adalah kebutuhan esensial terhadap masalah kesehatan, pendidikan, pengasuhan, perlindungan, dan juga kesejahteraan. Oke. Nah, tujuan daripada kebutuhan esensial itu adalah nanti untuk membentuk anak yang sehat, cerdas, ceria, dan yang paling penting berakhlak mulia. Oke, ini justru ada di paling belakang ya akhlaknya. Padahal itu adalah fondasinya, begitu ya? Tuh. Karena kita kenapa bicara di belakang? Karena pembentukan akhlak itu penting, walaupun taruh di belakang, tapi harusnya ada tadi sehat, cerdas, ceria, baru kita berakhlak. Karena apa? Akhlak tidak bisa terbentuk kalau tidak dibangun tadi. Sebagaimana kita tahu, kesehatan itu penting. Cerdas yang penting karena mens sana in corpore sano. Ya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat dan tentunya akan tertanam akhlak yang mulia juga. Oke, jadi sehat aja nggak cukup. Kalau ternyata anak sehat tapi juga nggak bahagia begitu ya, tidak ceria, tidak terlihat dari wajahnya bahwa anak ini ceria, maka memang tidak terpenuhi kebutuhan esensialnya, begitu ya? Betul sekali Mbak. Oke, jadi kalau kita bicara filosofinya sendiri, kebutuhan esensial tidak hanya mencakup kebutuhan mereka dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, tapi tadi apa? Ada rasa nyaman, aman. Nyaman, aman, terlindungi. Itu penting anak.
dan juga terasuhi. Nah, bicara pengasuhan ini, saya perlu menekan juga, selama ini kita berbicara pengasuhan itu hanya oleh ibu. Padahal tidak kalah penting adalah ayah. Nah, ini nih saya ingin mengatakan. Ini kayak lagi ngomong sama diri sendiri ya Pak ya, bawaannya ya. Iya. Betul ya. Betul sekali. Karena memang saya juga pengalaman juga sebagai ayah, mendidik anak saya dari kecil pun begitu. Dalam waktu ini boleh saya berbagi cerita sedikit ya. Boleh. Saya pun misalkan pada anak, waktu kita tahu kalau di musim Lebaran itu waktu nggak ada apa itu istilahnya biasa pembantu mudik atau segala macam. Kita tidak bisa menyerahkan itu kepada istri kita, pada ibu anak-anak kita. Jadi kita pada saat mereka sibuk memasak, saya pun membantu juga mengasuh anak. Termasuk apa? Ini salah satu contoh nih. Saya bersihin sambil nyuci, Ya. sambil ngepel. Saya taruh anak saya di sini. Saya ajak dia bermain. Malah senang. Iya. Minta lagi ya biasanya. Minta lagi. Dan itu juga untuk membangun bonding tadi. Bahwa dia, anak-anak merasa apa? Merasa juga diasuh tidak hanya oleh ibu, tapi pada ayahnya. Walaupun ayahnya mungkin lebih banyak bekerja, istri saya adalah juga awalnya seorang wanita karir, tapi kemudian setelah anak kedua mendedikasi untuk anak, disitulah saya merasa bahwa saya juga harus lebih turut serta dalam pengasuhan anak. Nah, kalau kita bicara pengasuhan anak, tentu itu berada posisinya di rumah. Saat orang tuanya persis ada di samping mereka, anak-anaknya. Tapi saat kebutuhannya sudah nambah tadi ya, butuh kecerdasan, ada lingkungan sosial yang bisa membentuk karakter mereka juga. Maka di sini juga berperan ya. Sekolah, kemudian kita bicara PAUD, berperan di situ. Ya, bagaimana kebutuhan esensial di PAUD itu sendiri? Ya, terima kasih Mbak. Jadi gini, untuk di PAUD sendiri, tentunya isu terkait kebutuhan esensial, ini kita berangkat dari amanah regulasi yang ada, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Jaya juga. Yang pertama terkait dengan Perpres nomor 60, terkait dengan pengembangan anak usia dini holistik integratif, dan juga tentunya Permenko PMK nomor 1 terkait dengan subgugus tugas POTAI. Nah, dalam konteks implementasinya, tentunya ini juga berangkat dari kebijakan Merdeka Belajar, Merdeka Bermain tadi. Ya. Yang ke depan kebijakan bukan hanya menuju pada akses saja, tapi bagaimana kualitas pendidikan juga lebih baik. Termasuk PAUD di dalamnya. Lalu bagaimana PAUD berkualitas? Tentunya PAUD berkualitas itu sendiri memiliki 4 elemen utama. Yang pertama itu terkait dengan proses pembelajaran berkualitas, di mana prinsip pembelajaran yang pusat pada anak, teaching at the right level, kemudian terdiferensiasi itu menjadi prinsip-prinsip dasar. Termasuk juga bagaimana guru yang bisa berperan sebagai fasilitator sehingga dapat mengaktualisasikan minat, bakat, bahkan juga karakter anak itu sendiri, seperti itu. Kemudian tentunya elemen lainnya itu bagaimana terkait dengan kemitraan dengan orang tua. Tadi sudah disinggung oleh Pak Wijaya ya, begitu pentingnya peran dari orang tua atau keluarga. Dalam konteks PAUD berkualitas, elemen ini tentunya kita juga terinspirasi oleh konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu terkait dengan trisentra pendidikan. Ada 3 unsur penting dalam pendidikan, mulai dari keluarga, kemudian sekolah, termasuk masyarakat. Nah, inilah penting dalam konteks elemen PAUD berkualitas, kemitraan dengan orang tua itu penting. Karena tadi juga sudah contohkan ya bagaimana pentingnya keluarga sebagai pendidik pertama dan utama. Namun tentunya banyak keluarga yang belum tersiapkan. Sehingga kita harapkan dengan adanya kemitraan ini ada keselarasan antara apa yang sudah baik di rumah, kemudian terjadi di sekolah, kemudian begitu juga apa yang sudah baik atau diberikan di sekolah terjadi juga di rumah. Nah, elemen yang ketiga ini yang terkait dengan bagaimana kemudian pemenuhan kebutuhan esensial tadi. Dalam konteks PAUD berkualitas, kita juga perlu memantau terpenuhinya kebutuhan esensial selain pendidikan. Tadi sudah disinggung, kesehatan, gizi, perlindungan, pengasuhan, dan juga kesejahteraan. Nah, ini tentunya menjadi hal penting. Yang terakhir adalah elemen terkait dengan kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Nah, tentunya ini semua juga dalam konteks PAUD, kita juga memantau ini semua melalui berbagai macam regulasi yang ada, termasuk di dalamnya kerangka kebijakan Renstra, dan juga tentunya kerangka kebijakan yang tertuang di dalam Dapodik,
Bagaimana ada indikator-indikator yang dapat kita lihat, seperti misalnya terkait dengan indikator kelas orang tua untuk pemenuhan kebutuhan esensial, kemudian indikator perilaku bersih hidup dan sehat, termasuk di dalamnya indikator memastikan bahwa NIK dari anak-anak itu sudah mendapatkan semuanya. Nah, ini adalah prinsip dari PAUD berkualitas, yang di dalamnya juga terdapat bagaimana ikhtiar kita untuk memastikan pemenuhan kebutuhan esensial tersebut. Betul, jadi saat itu semua bisa terpenuhi, tentu ya Pak Wijaya akan ada dampak positif di kemudian hari. Kalau udah bicara anak-anak pasti dipersiapkan untuk belasan atau puluhan tahun kemudian mereka memiliki karakter, kecerdasan, keceriaan dan lain sebagainya itu. Efek positifnya akan seperti apa Pak untuk jangka panjangnya? Nah, begini. Sebelum saya bicara dampak efek positif, saya ingin kembali lagi tadi menegaskan apa yang disampaikan tadi Mas Arya tadi begini. Tadi ada kita bicara PAUD holistik integratif. Itu ada beberapa subgugus tugas. Tadi yang disampaikan dari Mas Arya baru satu subgugus tugas. Padahal di dalam Permenko itu ada 3 subgugus tugas. Jadi selain ada subgugus pendidikan, ada subgugus kesehatan dan juga ada subgugus tugas untuk pengasuhan anak. Nah, di dalam pengasuhan itu termasuk di dalam perlindungan dan kesejahteraan. Nah, kalau kita berbicara soal dampak, itu tidak bisa kita hanya secara parsial. Nah, harus dilakukan secara terpadu dan itu membutuhkan koordinasi. Koordinasi itu tentunya dilakukan oleh di tempat kami karena subgugus tugas ini untuk gugusnya dipimpin oleh Bapak Menko PMK. Nah, dampak-dampak yang diharapkan dari tadi program-program PAUD HI diantaranya adalah apa? Pertama, bisa membentuk karakter si anak, bisa membangun kreativitas anak. Dari karakter dan karakter dan kreativitas kita harapkan mereka tidak hanya berakhlak tapi juga membangun inovasi. Kita melihat anak-anak di usia dini ini untuk kemudian masuk kepada jenjang yang lebih tinggi, mulai jenjang pendidikan dasar, menengah, dan insya Allah bisa masuk lanjut ke pendidikan tinggi. Disinilah arti penting daripada pendidikan anak usia dini yang harus dilakukan secara holistik integratif tersebut. Nah, apa dampak lainnya? Dampak lainnya adalah akan membuat kita kan program pemerintah itu adalah saat ini membangun manusia berkualitas, manusia ini yang berkualitas. Dan itu tidak bisa kita harapkan dari anak mulai sejak sekolah, tapi sejak prasekolah. Inilah konsep apa tuh dampak yang kita harapkan tadi saya katakan menjadi anak yang berkarakter, inovatif, disiplin dan berakhlak. Itu kita kita siapkan dari sekarang. Iya, tidak bisa bergerak masing-masing sendirian gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang tadi disebutkan ada PAUD HI ya bahwa beda P-nya aja udah jelas gitu ya. PAUD sendiri kalau kita bicara PAUD berarti pendidikannya saja. Tapi saat PAUD HI, P-nya berbicara pengembangan. Betul ya? Betul. Maka tidak bisa sendirian. Pendidikan ini tidak akan jalan sendirian. Perlu tadi kerjasama lintas sektoral yang tentu saja untuk mendukung hal tersebut. Jadi apa dong Pak kalau saya bicara soal lebih kepada implementasi di lapangan ya? Yang sudah terintegrasi. Ini langsung Mas Arya bisa ceritakan. Kondisi di lapangan seperti apa? Jadi tentunya saat ini tantangannya sangat masih nampak nyata ya. Bahwa di lapangan ini saat ini tadi seperti disampaikan oleh Mbak Disti bahwa masih ada miskonsepsi ya. Salah satunya tadi bahwa PAUD HI ini, pemenuhan kebutuhan esensial ini, itu merupakan suatu unit layanan. Padahal PAUD HI ini adalah merupakan ikhtiar untuk peningkatan kualitas dari layanan, khususnya untuk pendidikan anak usia dini. Nah, miskonsepsi ini masih terjadi di lapangan. Kemudian yang terjadi miskonsepsi berikutnya adalah terkait bahwa PAUD HI ini itu merupakan tugas ya, hanya tugas dari Satuan PAUD dan Dinas Pendidikan. Nah, tentunya tadi ya kita sepakat bahwa ini merupakan suatu kerja bareng ya, kolaborasi lintas sektoral, lintas unit untuk mewujudkan seluruh kebutuhan esensial tersebut. Nah, tentunya ada dampak dari miskonsepsi tadi. Yang pertama, Satuan PAUD diharapkan untuk menghadirkan seluruh kebutuhan esensial tersebut.
Padahal tentunya kualitas, kapasitas, dan juga sumber daya yang ada di satuan PAUD itu sangat beragam. Oke. Dan tentunya itu menjadi tantangan yang harus ke depan kita harus tidak ada persepsi seperti itu lagi. Betul. Tidak dibebankan di dalam satu tempat saja, Iya, gitu betul. ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua tentu ada lagi dampak, yaitu kesan bahwa ini menjadi tugas tambahan dari satuan PAUD dan juga dari Dinas Pendidikan. Oke. Padahal tadi sekali lagi mestinya ada dukungan, ada peran dari lintas lain, unit lain yang juga dapat memastikan pemenuhan kebutuhan esensial tersebut dapat terjadi. Nah, ini tantangan di lapangan terkait bagaimana pengembangan anak usia dini holistik integratif. Padahal tadi sekali lagi yang perlu kita garis bawahi adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan esensial melalui pengembangan anak usia dini holistik integratif itu membutuhkan kolaborasi, kemitraan dari seluruh stakeholder yang ada, komitmen dari seluruh stakeholder yang ada, lintas unit, mulai dari pusat, daerah, bahkan ada juga keterlibatan dari masyarakat, perguruan tinggi, bahkan mungkin media di dalamnya. Oke. Untuk sama-sama berkolaborasi, menyuarakan terkait pentingnya PAUD HI untuk sama-sama dihadirkan dalam kepada anak-anak usia dini. Betul. Jadi memang besar harapan kami ya dengan adanya podcast PAUDpedia ini juga memberikan gambaran kepada kami orang tua gitu ya, bahwa tidak sendirian loh saat kita menitipkan anak-anak kita untuk berada di area PAUD, pendidikan yang ternyata tidak hanya pendidikan saja, mereka bisa mendapatkan lebih dari itu karena ada pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi. Berarti kalau terintegrasi Pak, program real yang sudah dilakukan itu seperti apa? Karena kembali lagi biasanya akan dipandu ya oleh pemerintah, kemudian kami bisa turut mendukung gitu. Iya. Kalau kita bicara, nih Mbak Desti, menarik nih sebetulnya. Kalau umpamanya apa sih program realnya? Tadi sudah disinggung Mas Arya. Salah satunya adalah tadi penyediaan NIK. Oke. NIK itu siapa sih menyediakan? Bukan dari satuan pendidikan, bukan dari dinas pendidikan, tapi dari mana? Dukcapil, pemerintah daerah. Kenapa? Karena NIK ini sekarang menjadi kode unik esensial juga untuk untuk anak bisa mendapat hak-haknya. Misal hak anak nanti begitu kalau dari usia dini sudah tadi layanan, bukan kita bicara satuan pendidikan PAUD-nya, tapi layanan yang terpadu itu akan dia bisa digunakan untuk memperoleh jenis-jenis bantuan pendidikan lainnya, seperti PIP, Program Indonesia Pintar, seperti bantuan operasional sekolah, seperti beasiswa dan lainnya. Juga dia dapat juga untuk kesehatannya, dapat kartu Indonesia Sehat, layanan kesehatan. Nanti tingkat dia udah lulus dari layanan pekerjaan. Nah, ini kita sepele. Nah, disinilah saya tadi katakan layanan itu tidak hanya single instansi, single kementerian atau lembaga, tapi mencakup semuanya. Dan program terkait dengan sasaran anak itu banyak. Program kesehatan, program pendidikan, program tadi keluarga berencana. Dan itu semua harus benar-benar terintegrasi secara baik. Oke, bagaimana caranya untuk bisa menyikapi tantangan-tantangan yang ada di lapangan? Setelah ini akan kita bahas. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentu saja hanya di podcast PAUDpedia. Ayah, Bunda, dan juga Sobat PAUD semua, kita masih membahas mengenai pemenuhan kebutuhan esensial anak melalui kolaborasi lintas sektor. Tadi sempat dibahas juga oleh Mas Arya. Tantangan di lapangannya tuh ada, tapi ya itu dari segi lapangan ya, maksudnya akan selalu ada yang namanya tantangan. Tapi bagaimana dengan koordinasi lintas sektor sendiri? Kalau saya pindah ke Pak Wijaya, tantangannya seperti apa untuk bisa berkoordinasi lintas sektor ini? Baik, terima kasih Mbak Desti. Jadi bicara tantangan ini memang untuk membangun tadi pengembangan anak usia dini holistik dan integratif. Salah satu yang nyata itu adalah penyedia layanan itu masih ada rasa semacam tadi ego sektor tadi. Tapi justru ego sektor inilah yang harus kita reduce, kita hilangkan dengan apa tujuannya? Membangun tadi anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak. Saat ini baru bulan Juni yang lalu, Juni 2021 telah diluncurkan rencana aksi nasional.
di mana rencana aksi nasional ada beberapa strategi dan indikator harus dicapai. Nah, salah satu untuk bisa terwujudnya rencana aksi nasional ini supaya kolaborasi, pemerintah daerah juga harus menyusun rencana aksi daerah. Karena apa? Karena rencana aksi daerah itu harus mencantumkan dan mewujudkan rencana nasional adalah bagaimana dinas-dinas yang ada di dalam Pemda itu benar-benar betul kolaborasi. Tidak bisa lagi kita berbicara pusat. Karena apa? Masyarakat itu ada di daerah. Pusat menyediakan regulasi. Nah, saya kira itu yang satu langkah awal yang harus dilakukan. Oke, ini adalah strategi yang justru bisa dilakukan, yang sebenarnya juga pasti akan saat ada di lapangan ini ada saja kendalanya ya. Pasti akan seperti itu karena banyak dan lintas sektor yang berlaku. Mas Arya bisa menambahkan juga. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Strategi apa? Khususnya kalau bicara di PAUD sendiri ya. Terima kasih Mbak Desti. Jadi sejak tahun 2020 sampai tahun ini tentunya ya, beberapa strategi maupun inisiatif telah dilakukan oleh Direktorat PAUD ya. Di antaranya yaitu mendorong ragam regulasi di pemerintah daerah ya, mulai dari Perbub Perwal terkait PAUD HI, kemudian pembentukan gugus tugas PAUD HI yang tadi sama Pak Vijay juga sudah sampaikan ya, di dalamnya terdapat OPD atau dinas-dinas yang memang berkepentingan atau diamanahkan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan esensialnya dapat diwujudkan, mulai dari dinas pendidikan, dinas kesehatan, kemudian dinas perlindungan anak mungkin ya, kemudian BKKBN di level daerah gitu ya, termasuk Dukcapil dan OPD-OPD lain yang memang bisa jadi mereka punya peran strategis untuk mendukung atau memastikan kebutuhan esensial atau implementasi dari PAUD ini bisa dapat terwujud di kabupaten kota. Kemudian juga tentunya kita mendorong tadi ya RAD, Rencana Aksi Daerah. Ini sangat penting. Ini merupakan rujukan, pedoman bagi OPD-OPD di Pemda ya, di pemerintahan daerah dalam menyusun program maupun anggaran yang memang pada akhirnya dapat memastikan implementasi PAUD HI dalam rangka pemenuhan kebutuhan esensial itu juga dapat terwujud. Yang berikutnya, strategi lainnya juga kita melakukan penguatan kapasitas pada para fasilitator PAUD HI yang khususnya dalam konteks pendidikan ya. Di sana ada perwakilan dari organisasi mitra terkait PAUD, kemudian ada juga dari kepala sekolah dan juga dari dinas pendidikan itu sendiri. Harapannya selain memiliki kapasitas dan pemahaman terkait dengan PAUD HI dan upaya pemenuhan kebutuhan esensial, tentunya fasilitatornya diharapkan dapat membangun jejaring, membangun relasi dengan berbagai pekerja tenaga layanan di level daerah dari masing-masing OPD yang tergabung di dalam gugus tugas tersebut. Ada kader posyandu misalnya, kemudian ada perawat atau penyuluh ya yang memang mereka bekerja di level komunitas di bawah ya. Dan itu bahkan sudah tersedia sebenarnya, sudah ada. Betul, ya. infrastruktur itu sudah ada sebenarnya. Infrastrukturnya sudah ada, hanya tadi harapannya jejaring itu dibangun, relasi itu dibangun ya, sehingga integrasi tadi holistiknya terkait pemenuhan kebutuhan dan terintegrasi seluruh stakeholder bekerja bersama itu dapat terwujud. Nah, ada lagi yang tidak kalah penting, kita juga bekerjasama dengan Bunda PAUD. Nah, Bunda PAUD ini adalah istri dari kepala pemerintahan ya, baik gubernur maupun bupati atau wali kota, yang tentunya memiliki peran strategis untuk bersama-sama dengan kita mensosialisasikan, juga mengadvokasi serta tentunya memastikan bahwa pengembangan anak usia dini holistik integratif ini dapat dilakukan di daerah atau di kabupaten kota seperti itu. Boleh nambahin nggak sedikit? Boleh banyak juga, boleh banget Pak Wijaya. Jadi tadi ada kata kunci keterlibatan Bunda PAUD. Nah, Bunda PAUD itu siapa tadi? Istri daripada kepala daerah. Tadi saya katakan ini peran penting dari pemerintah daerah. Dengan melibatkan Bunda PAUD diharapkan ini bukan hanya diharapkan, seharusnya dinas-dinas yang ada di daerah itu benar-benar memperhatikan anak-anak yang di daerah, generasi muda, generasi awal yang ada di daerah itu. Karena apa? Keberhasilan pembangunan di daerah tidak lepas daripada bagaimana daerah itu membangun potensi anak di daerah agar kelak menjadi pemimpin daerah itu sendiri. Nah, inilah yang saya katakan itu tidak bisa
hanya diserahkan hanya di sektor pendidikan saja. Makanya sektor kesehatan penting, sektor pengasuhan penting, sektor pelindungan penting. Dan ini tidak bisa kepada dinas pendidikan saja, tapi juga dinas sosial, dinas yang menangani masalah keluarga bencana, Dukcapil, dan instansi terkait lainnya yang menjadi kementerian. Dan ini saya kira masyarakat perlu tahu bahwa kalau bicara pengenaan usia dini holistik dan integratif, ini semua instansi yang mengurusi anak harus terlibat. Mereka harus melepaskan bajunya masing-masing, atribut kementerian atau kelembagaannya, kedinasannya. Yang paling penting bagaimana membangun anak Indonesia, anak di daerah menjadi berkarakter, berakhlak mulia. Iya, karena saat ini kita yang berada di sini yang sudah dewasa, jelas ada masanya ya, yang akan digantikan segera oleh anak-anak kita. Dan kita yang harus mempersiapkan mereka. Jadi ini menarik juga kalau kita bicara Bunda PAUD, ini bicara soal kemitraan juga ya. Itu akan sangat membantu dari kemitraan ini tadi, menjadi koordinasi yang lebih mudah. Jadi membuka komunikasi yang lebih baik dengan lintas sektor tadi. Karena memang cukup banyak yang berada di dalamnya untuk sama-sama membangun anak yang berkualitas. Yang nantinya saat dewasa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Berarti terakhir, saya juga ingin bertanya mengenai harapan. Saat komunikasi ini terjalin secara selaras, harmonis, harapannya seperti apa sih kolaborasi lintas sektor ini? Dari Pak Wijaya silahkan Pak. Pertama, harapan kami dengan kolaborasi sektor tersebut, sumber daya yang dimiliki, baik di pusat dan khususnya di daerah, ini benar-benar fokus, efektif. Untuk siapa? Untuk anak Indonesia. Kedua, apabila semua resource tersebut itu diarahkan dengan mengacu pada rencana aksi atau kebijakan yang terpadu, sehingga hasilnya juga optimal. Nah, inilah harapan kami. Ketiga, kalau kita bisa memadukan tadi sumber daya, memberi kebijakan yang terpadu, siapa yang nanti diuntungkan? Diuntungkan adalah semuanya. Siapa? Tidak hanya anak, termasuk kita orang dewasa, kita orang tua. Karena apa? Kita sudah menyiapkan anak-anak kita menjadi pengganti kita dan kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang menguasai dunia. Amin ya, menjadi penerus kita yang berkualitas. Mas Arya, bagaimana harapannya? Iya, sudah banyak ya praktik-praktik baik, berita-berita baik terkait bagaimana kolaborasi pemenuhan kebutuhan esensial melalui pengembangan anak usia dini holistik integratif. Apa yang sudah baik ini tentunya ke depan harapannya perannya lebih diperluas. Peran dari Pentahelix ya, bagaimana kemudian pemerintah sebagai regulator, akademisi sebagai riset dan tentunya melakukan berbagai macam pengembangan model. Masyarakat di dalamnya termasuk bagaimana NGO juga terus-menerus bahu-membahu, dan yang tidak kalah penting adalah media. Media juga penting tentunya untuk selalu mempublikasikan bahwa penting sekali anak-anak kita ini sejak usia dini bukan hanya pendidikan yang perlu terpenuhi, tapi juga kebutuhan esensial lainnya, termasuk kesehatan, gizi, perlindungan, pengasuhan, bahkan well-being atau kesejahteraannya. Nah, dengan kita memastikan itu semua, tentunya tadi ya, harapannya tidak lain tidak bukan adalah anak kita sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan beriman bertakwa itu dapat terwujud dalam rangka tadi kita memastikan generasi emas dapat terwujud untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mas Arya, Pak Wijaya, terima kasih atas waktunya, karena saya yakin Ayah, Bunda, dan juga Sobat PAUD semuanya semakin memahami kolaborasi lintas sektor ini sangat penting untuk bisa memenuhi kebutuhan esensial anak kita sehingga kelak akan menjadi SDM yang berkualitas. Maka semoga tayangan ini juga bermanfaat, apalagi kalau urus saya dengan pengembangan karakter anak bangsa. Terima kasih sekali lagi Ayah, Bunda, dan juga Sobat PAUD semua. Jangan lupa untuk bisa like dan juga subscribe. Jangan lupa kunjungi juga untuk semua media sosial PAUDpedia. Sekarang saatnya kami Dia Radisti untuk pamit undur diri. Salam PAUDpedia.